Assalamualaikum Scorpio, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Scorpio ini tentang yang akan terjadi di bulan Juni 2022 gitu ya. Itu di hubungan asmara dan karir keuangan atau segi apapun itu di Scorpio seperti apa gitu ya. Itu yang akan readingkan di sini. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja untuk yang pertama ini di hubungan asmara di Scorpio ya. Ini ada kartu muncul let you friend help you. Kalian berhubungan dengan teman ya, dengan teman di masa lalu mungkin, atau di hubungan kalian ini adalah pertemanan yang saling membantu satu sama lain gitu ya, saling memberikan support, memberikan motivasi, atau ya saling membantu lah ya, saling membantu entah di materi atau di segi yang lainnya gitu. Itu di hubungan kalian seperti itu. Dan di sini ada flirt, ada rasa kangen di sini di hubungan asmara ya. Itu, dan di sini ada chemistry, otomatis ini hubungan batin kalian sangat kuat. Kemudian chemistry itu biasanya kedua belah pihak merasakannya. Otomatis ini energi yang ada di sini ini entah dari si Scorpio-nya sendiri atau dari si dianya gitu, yang merasakan energi di hubungan asmara ini gitu ya. Seperti itu, atau mungkin di kalian berdua merasakan yang sama gitu di hubungan asmara seperti ini, energinya ya. Kalian ada rasa kangen di sini di hubungan asmara dengan seseorang ini gitu, dan di sini ada heart to heart conversation. Yang mana dalam hati kalian ini sebenarnya ingin mengatakan kejujuran atau keterbukaan dalam komunikasi, mungkin seperti itu ya. Itu, atau mungkin di sini di hubungan asmara kalian ini sebenarnya kalian sama-sama saling jujur ya, saling jujur, terbuka satu sama lain gitu. Itu sih. Dan di sini kayak seperti di kejujuran ini atau di keterbukaan ini dalam hatinya si Scorpio atau si dianya menginginkan untuk hubungan asmara kalian ini soulmate gitu ya, hubungan yang soulmate, hubungan yang pertemanan yang kuat mungkin ya, atau mungkin di sini karena yang pertama juga let you friend help you, otomatis kalian bermula dari teman gitu ya, dari pertemanan kalian. Dan di sini mungkin dalam hati si Scorpio atau si dianya di sini menginginkan untuk hubungan soulmate ini dari pertemanan menuju ke hubungan asmara gitu ya, atau sepasang kekasih atau belahan jiwa seperti itu ya, gitu sih. Jadi istilahnya di sini lebih ke ingin adanya peningkatan di hubungan lah ya, gitu. Istilahnya kayak yang tadi misalkan kayak hanya pertemanan biasa, menginginkan untuk adanya keseriusan dalam hubungan gitu ya. Seperti itu, yang pasti menginginkan untuk peningkatan yang lebih serius lagi gitu di hubungan asmara di Scorpio di sini, yang tadinya sebagai pertemanan biasa dan sudah merasakan di hubungan ini kalian sama-sama bisa saling membantu satu sama lain, saling support gitu ya. Otomatis kan perasaan itu kayak memberikan energi terdalam di antara kalian gitu kan, dan ini menginginkan untuk hubungan di kalian ini adanya peningkatan menjadi sepasang kekasih atau belahan jiwa gitu ya. Seperti itu sih. Dan otomatis di sini hubungan ini hubungan yang masih berproses gitu ya, seperti itu. Di bulan Juni kalian merasakan seperti itu untuk energi di hubungan asmara gitu ya. Ini kalau resonate ya, kalau nggak resonate berarti untuk yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, itu
yang ada di kalian di bulan Juni untuk hubungan asmara seperti itu ya. Kalian chemistry-nya masih sama-sama kuat di sini dan masih ada rasa kangen di sini ya. Dan dengan hubungan kalian yang saling jujur satu sama lain, terbuka satu sama lain, ini menginginkan untuk kejujuran ini tentang hubungan yang dari pertemanan menjadi sepasang kekasih. Yang pasti ada peningkatan di sini yang diinginkan dalam hati kalian masing-masing gitu ya. Seperti itu. Dan chemistry biasanya keduanya merasakan istilahnya merasakan di hubungan ini seperti itu gitu ya. Itu. Atau mungkin di sini entah Scorpio sendiri atau si dianya sendiri yang merasakan ini, yang pasti chemistry kalian sama-sama masih kuat gitu ya. Seperti itu di hubungan asmara. Dan kemudian di sini ada the lovers. Oke. Ini mungkin orang masa lalu di kalian ya. Orang masa lalu yang kembali lagi ke dalam hubungan gitu ya. Dan di sini kayak seperti si dianya ini ngerasa cocok aja dengan Scorpio gitu. Seperti itu, makanya dia ingin kembali ke dalam hubungan lagi gitu. Dan di sini ada the star. The star itu adalah harapan atau keinginan atau apa ya istilahnya ya, harapan atau keinginan yang ingin diwujudkan di sini gitu ya. Itu di sini mungkin dia ingin memperbaiki hubungan ke depan lebih baik gitu ya. Itu karena dia kembali lagi ke dalam hubungan gitu kan. Itu dia menginginkan untuk adanya harapan-harapan yang dia inginkan kembali ada gitu. Dan keberuntungan di hubungan asmara juga ada gitu ya. Seperti itu. Dan cuma di sini di energi kalian ini ada Two of Swords ya. Untuk si Scorpio di bulan Juni ini ada 2 pilihan di sini gitu. 2 pilihan yang belum tahu jalan keluarnya gitu ya. Seperti itu. Mau menerima orang yang lama datang ini atau enggak gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin fokusnya ke hubungan asmara atau ke karir keuangan atau segi yang lainnya gitu ya. Itu atau istilahnya di sini mungkin ada 2 pilihan di Scorpio, mau milih yang A atau yang B gitu ya. Mungkin di sini masih kayak lagi mengikuti kata hati gitu ya. Itu lagi mengikuti insting, intuisi, feelingnya si Scorpio di sini, karena belum bergerak nih kalau saya lihatnya ya. Belum matanya masih tertutup, jadi belum bergerak, belum bisa berpikir, belum bisa memilih yang terbaik untuk Scorpio yang mana. Jadi ini membutuhkan feeling yang kuat gitu ya, insting yang kuat gitu di sini. Dan saat ini istilahnya lagi berproses seperti itu ya. Itu. Dan mungkin saat ini kali ya di bulan Mei ini mungkin berproses seperti itu gitu. Dan di sini ada Knight of Wands. Untuk si Scorpio ini lagi kayak berproses di rencana-rencana tersendiri atau planning strategi yang diinginkan untuk Scorpio agar menjadi nyata, menjadi realita itu seperti apa ke depannya gitu. Dan mungkin di bulan Juni kalian berproses untuk mewujudkan planning atau rencana tersebut gitu ya. Itu. Dan pada akhirnya di bulan Juni ada Ace of Cups. Di bulan Juni ada kebahagiaan awal untuk si Scorpio. Otomatis apa yang diplanningkan Scorpio mendapatkan jawabannya, yaitu kebahagiaan, kejutan gitu ya. Seperti itu. Dari perasaan si Scorpio ada kebahagiaan tersendiri di situ. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Mungkin kebahagiaan ini yang ada di karir keuangan, bisnis usaha kalian gitu ya. Seperti itu yang kalian dapat gitu ya. Kalian mungkin memilih untuk karir keuangan, bisnis usaha dulu gitu ya. Itu. Dan pada akhirnya kalian mendapatkan itu. Atau kalian fokus ke pendidikan agar lebih tinggi, nantinya bisa mendapatkan karir yang mapan, bisa menjadi bos gitu kan ya. Atau posisi atau jabatan
yang meningkat gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya kalian mendapatkan itu di bulan Juni gitu ya. Itu, dan di sini ada Queen of Pentacle, ini ada karakter anjing juga. Kalian komitmen dengan apa yang kalian pilih, yaitu di karir, keuangan, bisnis, usaha, dan banyak kejutan di situ gitu ya. Kalau misalkan di pendidikan ya kalian mendapatkan banyak kejutan-kejutan yang membahagiakan di situ, di bidang tersebut gitu kan ya, mungkin bersama teman-teman kalian yang satu pendidikan kan gitu ya, seperti itu. Dan di sini ini di kebahagiaan ini kalian dapat di segi tersebut, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Kalau kalian memang benar-benar memilih untuk karir, keuangan, bisnis, usaha terlebih dahulu gitu ya, kalian mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau ini kan ada 2 pilihan di Scorpio nih. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian berfokus di karir, keuangan, kalian mendapatkan itu. Tapi kalau di sini berfokus di hubungan asmara, yang tadinya ada The Lovers ya, itu ada orang masa lalu kembali lagi. Di sini membutuhkan untuk si Scorpio menggunakan insting yang kuat ya, untuk menjalani strategi-strategi ke depan agar ada kebahagiaan untuk si Scorpio itu seperti apa gitu. Dan pada akhirnya dengan Queen of Pentacle ini, kalau di hubungan asmara, karena The Lovers ini adalah jodoh gitu ya, itu atau hubungan kalian mungkin on off dulunya, kadang ada, kadang enggak kan gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya di saat dia kembali saat ini pun dia menginginkan untuk ke Scorpio ada keberuntungan ya, harapan yang ada di dia ingin kembali bersama gitu ya, ingin memperbaiki dari awal gitu, seperti itu. Dan di sini pada akhirnya untuk si Scorpio dengan pilihan dari seseorang yang datang ini gitu ya, itu membutuhkan strategi gitu ya, strategi atau planning tersendiri untuk si Scorpio mendapatkan kebahagiaan. Dan pada akhirnya di sini ada kalian bisa sebagai pendamping si dianya gitu ya, seperti itu. Karena di sini Queen of Pentacle ya, itu jadi kayak kalau mungkin di sini yang reading ke sini adalah kalian seorang laki-laki ya, kalian akan mendapatkan Queen di sini, akan mendapatkan pendamping, akan mendapatkan ratu gitu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian di sini yang reading seorang perempuan, yang otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki yang mungkin karir, keuangan, bisnis, usahanya mapan gitu ya, sudah menjadi Queen gitu ya, seperti itu. Atau mungkin di sini Queen ini sebagai energi, jadi istilahnya meskipun dia seorang laki-laki tetapi mempunyai jiwa kelembutan seperti Queen di sini ya, itu seperti seorang ratu ya. Seorang ratu itu lembut tapi tegas kan gitu ya, itu. Dan di sini kalian bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut karena si dianya sebagai pendamping kalian Scorpio, seperti itu sih kalau kalian seorang laki-laki. Dan di sini juga istilahnya kalau misalkan kalian belum bisa berfokus ke hubungan asmara ya, mungkin di sini kayak kalian menginginkan untuk hubungan asmara ini it's okay, kembali nggak masalah saat ini gitu ya, itu. Dan di sini mungkin untuk si Scorpio-nya lebih memilih untuk oke, jalani aja gitu ya, jalani aja sebagai teman. Dan pilihan yang keduanya yaitu di karir, keuangan, bisnis, usaha, itu yang dipentingkan si Scorpio gitu ya, seperti itu. Jadi bisa berjalan bersamaan gitu, seperti itu. Dan tujuannya di sini apa yang kalian inginkan, mungkin untuk keberhasilan di karir, keuangan, bisnis, usaha dulu, baru di hubungan asmara ke depannya seperti apa agar bisa mendapatkan keberuntungan tersendiri di hubungan asmara. Kalau sudah mapan, sudah mapan, sudah mandiri, otomatis kan jodoh akan datang dengan sendirinya kan gitu ya, seperti itu sih. Jadi istilahnya lebih ke mungkin untuk Scorpio kalian saat ini lebih ke berfokus di
karir keuangan bisnis usaha atau mungkin pendidikan gitu ya. Itu kalian ingin adanya keberhasilan di situ dulu, kebahagiaan di situ dulu, baru nanti hubungan asmara gitu. Seperti itu sih ya. Itu jadi di sini untuk hubungan asmara kalian lebih ke berproses dulu, pertemanan, kemudian ke belahan jiwa atau ke sepasang kekasih gitu. Seperti itu ya. Itu. Oke, ini untuk si Scorpio seperti itu. Dan kemudian di sini ada the ship. Oke, tadi ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini ada the ship ya. Ini ada kapal. Otomatis di hubungan kalian nih Scorpio, kalian LDR ya, beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan negara gitu. Hubungan kalian ini hubungan yang LDR. Makanya di sini membutuhkan heart-to-heart conversation, ini membutuhkan komunikasi yang dari hati ke hati masing-masing gitu kan. Gitu. Jadi istilahnya lebih ke komunikasi yang terbuka lah ya, saat ini ada gitu. Komunikasi kalian saat ini bagus sih, istilahnya intens gitu ya. Kalau yang dulu on off gitu, mungkin di bulan Mei ini kalian ada keintenan tersendiri, dan di bulan Juni masih ada keintenan tersebut gitu di komunikasi gitu ya. Itu, dan di sini hubungan kalian LDR, otomatis komunikasi lewat sosmed di sini. Dan kemudian di sini entah apapun itu, dari karir, keuangan, bisnis, usaha yang mungkin kalian inginkan untuk bisa kalian dapat, bisa juga seperti itu ya. Dan atau mungkin di hubungan asmara, untuk si Scorpio menginginkan adanya seseorang yang datang ke Scorpio gitu ya. Dan ini otomatis kan ada pergerakan dari kapal yang bergerak maju gitu kan ya. Itu ke bergerak maju untuk ke depan kan gitu. Dan di sini ada kompas ya. Ada kompas di sini, arahnya ke Scorpio. Jadi untuk kapal ini menujunya ke depan ini ke Scorpio. Entah ini di hubungan asmara yang mempunyai proses seperti itu, ke Scorpio memberikan ke depannya ada keseriusan gitu ya. Itu, atau mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin pendidikan yang diinginkan si Scorpio, di situ Scorpio dapatkan gitu ya, karena arahnya menuju ke Scorpio di sini. Dan di sini ini mungkin untuk pergerakan maju atau yang ingin didapat Scorpio ini membutuhkan awal ya, membutuhkan insting, intuisi, feeling yang kuat, dan diseimbangkan dengan kecerdasan ya, kecerdasan pikiran ya, kecerdasan otak, kecerdasan pikiran, kecerdasan dalam mengambil suatu keputusan gitu ya, kecerdasan untuk memilah perasaan kalian gitu ya, kecerdasan untuk cerdas itu nggak hanya sebatas logika, sebatas rasio, enggak, tapi cerdas secara mental juga gitu ya, seperti itu. Gimana cara kalian untuk menguasai mental kalian agar tidak terlalu emosi gitu ya, seperti itu. Agar kalian lebih tenang dulu, jadi untuk kedepannya bisa mengambil langkah yang tepat untuk kalian ingin wujudkan dari rencana-rencana kalian tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi di sini membutuhkan, awal ini kan berputarnya 180 derajat ya, kepalanya nyampe ke melihat ke belakang pun bisa kan gitu. Jadi di sini lebih ke mungkin si Scorpio ngelihat permasalahan di masa lalu dengan orang masa lalu gitu ya, karena melihatnya di belakang kan, dengan orang masa lalu mungkin ada banyak permasalahan, ada apapun itu kenangan di masa lalu, mungkin masih ada trauma, masih ada penyesalan mungkin, seperti itu ya. Istilahnya di sini lebih ke Scorpio masih melihat ke belakang gitu ya, seperti itu. Nah, di sini dengan awal ini, dengan insting, intuisi, feeling kalian yang digunakan ini, kalian harus bisa memilah nih gitu. Harus bisa memilah bahwa itu terjadi sudah ada di masa lalu gitu.
ya. Mau diubah, mau gimana pun sudah terjadi gitu. Mau ada permasalahan, mau ada rasa sakit, mau ada kebahagiaan atau apapun itu sudah ada di masa lalu. Nah, sekarang kalau misalkan kalian itu ingin untuk ingin untuk ke depannya hubungan lebih baik, ya otomatis tujuannya ke depan gitu ya. Nggak usah melihat ke belakang lagi gitu. Ke depannya seperti apa sih gitu. Itu sih istilahnya, jadi bisa menilai dengan lebih dewasa gitu ya. Bisa menilai dengan lebih matang, lebih dewasa, lebih bijak dari masa lalu gitu ya. Tentang permasalahan-permasalahan masa lalu ini untuk si Scorpio harus bisa lebih mengolah secara dewasa, bijak gitu ya. Itu matang gitu. Itu jadi bisa mengambil sarinya, bisa mengambil hikmah atau inti daripada kejadian-kejadian di masa lalu untuk kedepannya harus seperti apa. Ini harus benar-benar cerdas di sini gitu ya. Benar-benar cerdas, benar-benar matang, benar-benar lebih dewasa gitu ya, dan benar-benar menggunakan insting, intuisi, feeling yang kuat di sini untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan di hubungan masa lalu ini ada rasa sakit, rasa penyesalan, rasa yang tidak enak di hati ya, mungkin membuat trauma, itu lepaskan aja semua gitu ya. Jadi kalian nggak terbebani dengan masa lalu gitu kan, seperti itu. Dan kalian lebih bijak untuk mengambil langkah ke depannya seperti apa gitu kan ya. Kalau bisa memaafkan ya it's okay, si dianya kembali bisa diterima. Yang pasti di sini membutuhkan kejujuran ya, kejujuran satu sama lain. Ke depannya harus ada perbaikan-perbaikan ke depan yang lebih baik kalau ingin kembali ke dalam hubungan lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan di sini kalian masih berproses untuk insting, intuisi, feeling kalian, ya kalian gunakan dulu. Yakin nggak di hubungan kalian ini gitu. Kalau yakin nggak masalah, kalian lanjut. Kalau nggak yakin ya nggak usah gitu. Seperti itu sih ya. Itu jadi benar-benar butuh pendewasaan lah ya, butuh kedewasaan dalam kalian berpikir gitu, dalam kalian mengambil langkah ke depan gitu ya. Seperti itu, jangan sampai salah langkah, jangan sampai istilahnya apa yang kalian putuskan nanti ada penyesalan gitu ya. Seperti itu sih, jadi lebih ke benar-benar awal ini insting kalian digunakan di sini gitu ya. Pemikiran yang cerdas dalam segi kehidupan apapun untuk kalian lewati benar-benar harus lebih matang gitu ya, seperti itu. Maka kalian bisa mendapatkan the ring ini, kalian bisa mendapatkan kontrak, perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain gitu. Kalau di sini misalkan kalian lagi berproses di karir, keuangan, bisnis, usaha, ya ini kalian akan mendapatkan kontrak atau perjanjian yang kalian inginkan ya. Itu yang saling menguntungkan satu sama lain, sesama partner bisnis gitu ya. Itu kalau misalkan di hubungan asmara kalian menginginkan untuk adanya keseriusan, adanya komitmen, atau mungkin bahkan menikah, kalian akan bisa menikah di Juni 2022 gitu ya. Mungkin kalian sudah ada proses untuk menuju ke pernikahan atau proses untuk menuju ke komitmen atau hubungan yang serius. Di bulan Juni kalian bisa mendapatkan itu, karena di sini ada the bouquet ya. Bouquet ini istilahnya kejutan-kejutan akan kalian dapatkan di bulan Juni gitu ya. Kejutan, hadiah, kado, atau apapun itu kejutannya, itu kalian akan mendapatkan di bulan Juni. Dan di bulan Juni kalian akan banyak kejutan yang membahagiakan di sini untuk Scorpio gitu ya, seperti itu. Cuma di sini kalau saya lihatnya permasalahan dari si Scorpio ini hanya kayak menguji feeling kalian gitu ya, menguji insting, intuisi, feeling kalian gitu. Itu sih kalau saya lihatnya seperti itu dari apa yang kalian lewati saat ini gitu ya.
itu. Dan di bulan Juni yang terjadi itu sih istilahnya, kalian harus bisa menggunakan dengan tepat feeling, insting, intuisi kalian gitu, dan kecerdasan juga kedewasaan kalian gitu. Di bulan Juni membutuhkan itu untuk mencapai semuanya gitu ya. Seperti itu sih. Kalian sesuaikan aja di energi kalian ini, fokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha, pendidikan, atau hubungan asmara gitu. Karena setiap orang kan berbeda-beda tujuan ke depannya, prosesnya kan gitu ya. Itu sih. Jadi kalian harus bisa memilah juga di sini informasi yang ada di sini gitu ya. Menujunya kemana nih gitu. Itu yang kalian dapat apa gitu ya di bulan Juni yang terjadi seperti itu gitu ya. Ini kalau resonate ya, saya tegaskan ini kalau resonate gitu, kalau cocok untuk yang reading ke sini ya, yang ngelihat readingan ini. Kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Ini saya tegaskan karena istilahnya untuk kalian yang baru mengikuti readingan saya gitu kan. Itu jadi harus bisa memilah di sini untuk mengambil informasi dari sini gitu ya. Itu. Oke. Ya, saya rasa cukup readingannya di sini ya. Semoga kalian paham. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.